sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini memperoleh hikmat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk kembali. Terima kasih Valdiana. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Ya, ketua kelas hari ini siapa yang sudah hadir? Semuanya hadir, Bu. Ya, terima kasih ya. Karena guru kalian sudah semuanya sudah hadir, berarti kalian sudah siap untuk memulai pelajaran. Baik ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Ya, akan tetapi Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi intinya dulu. Yaitu kalian bisa lihat di PowerPoint bahwa kompetensi untuk materi ini adalah seperti ini, ya. Sudah mengerti ya kompetensi? Baik, lanjut ke kompetensi dasar. Dilihat dari pengetahuan, yaitu kompetensinya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian keterampilannya, nanti kalian akan mengembangkan teks prosedur tersebut dalam bentuk prakteknya. Selanjutnya, yaitu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran hari ini yaitu kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, ya, atau PBM atau PBI introduction. Terus tujuannya yaitu mengidentifikasi teks prosedur berdasarkan isi dan strukturnya, dan yang kedua adalah menganalisis kebahasaan teks prosedurnya. Manfaat yang bisa kalian dapatkan yaitu dapat mengidentifikasi teks prosedur berdasarkan isi dan strukturnya, kemudian dapat menganalisis kebahasaan teks prosedurnya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur ya? Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Ya. Kemudian di dalam menyusun teks prosedur, ada pun struktur yang harus kalian perhatikan ada dua, yaitu struktur tujuan dan struktur langkah-langkahnya. Ini tujuan dan langkah-langkah. Kalau tujuan itu adalah hal yang akan kita capai. Kemudian langkah-langkah itu adalah caranya untuk mencapai tujuannya itu. Selanjutnya yaitu kebahasaan atau ciri kebahasaan di dalam teks prosedur. Yang pertama ada penanda wacana, kemudian kata ganti, kemudian konjungsi, dan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Baik, adapun yang masuk pada penanda wacana yaitu bisa ditandai oleh kata pertama, lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, akhirnya. Contoh, yaitu kata penanda pertama. Langkah pertama, masukkan semua bahan ke dalam wadah. Itu adalah bentuk kalimat prosedur yang menggunakan penanda wacana pertama. Baik, selanjutnya, yaitu ada kata ganti. Kata ganti atau pronomina, pronunciation ya kalau di dalam bahasa Inggris, kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau seseorang. Nah, kata ganti yang digunakan di dalam teks prosedur yaitu terdiri dari kata ganti ia, nya, mereka, kita, dan kami. Baik. Yaitu konjungsi. Di sini konjungsi yang digunakan di dalam teks prosedur ada konjungsi syarat yang menyatakan syarat atau konjungsi yang menyatakan temporal, konjungsi menyatakan pilihan, dan konjungsi penambah. Konjungsi syarat yaitu terdiri dari kata jika, apabila, seandainya. Contoh kalimatnya, apabila mentega yang kita gunakan tidak ada, kita bisa menggantinya dengan minyak goreng. Nah, itu kata-kata jika atau apabila itu kan menyatakan syarat. Yang penting bahan yang diganti mengarah ke hal yang sama. Kemudian konjungsi yang menyatakan temporal atau urutan waktu, yaitu pada kata kemudian atau setelah. Setelah itu kita bisa menambahkan garam sedikit demi sedikit, ya baik. Terus konjungsi pilihan yaitu kata atau. Masukkan mentega atau minyak goreng yang telah dipersiapkan.
gunakan. Kata atau itu berarti memilih antara mentega atau minyak goreng yang akan kita gunakan. Yaitu konjungsi penambahan, yaitu kata dan. Masukkan atau setelah itu aduk telur bersama gula dan tambahkan vanili. Kata-kata dan ini berarti menambahkan barang yang lain untuk dicampur ke dalam satu tempat. Ya baik, terakhir ada kalimat prosedur. Kalimat prosedur ini yang biasa digunakan ada 3 kalimat, yaitu kalimat deklaratif, imperatif, dan interrogatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah. Masukkan satu persatu bahan tersebut ke dalam wadah. Masukkan, kata masukkan itu adalah kata perintah. Kemudian deklaratif, ya, semua bahan telah dimasukkan ke dalam wadah. Semua bahan telah dimasukkan ke dalam wadah, itu namanya pernyataan. Kalimat tersebut diubah menjadi kalimat interrogatif, maka akan menjadi apakah semua bahan itu telah dicampurkan? Jawabannya pasti iya atau tidak. Jadi 3 kalimat ini bisa kalian gunakan di dalam menyusun teks prosedur. Baik ya, paham semuanya? Bagus sekali untuk hari ini. Baik, kalau begitu sebelumnya mari kita amati video ya yang nanti akan menginformasikan kita tentang teks prosedurnya. Mari ya kita amati terlebih dahulu. Cara membuat omelet dengan Indomie. Pada video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana caranya membuat omelet dari Indomie dan telur. Langkah pertama, masukkan air ke dalam panci lalu panaskan. Setelah cukup panas, buka Indominya, keluarkan bungkusan bumbu yang berada dalam Indomie, lalu masukkan Indomie ke dalam panci. Setelah cukup panas, kita dapat mematikan kompor, mematikan apinya. Setelah itu, kita dapat memisahkan Indomie yang sudah masak dengan airnya, sehingga saat ini kita hanya memiliki Indomie yang sudah masak tanpa air, yang kering seperti ini. Lalu ambil 1 telur, pecahkan cangkang telurnya, lalu masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu ambil bungkusan bumbu Indomie, buka bungkusan Indomie tersebut, lalu masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu kocok telur dalam mangkok. Setelah dikocok, masukkan Indomie yang kering tadi. Lalu kocok bersamaan. Kocok hingga merata. Setelah itu masukkan minyak ke dalam wajan, lalu panaskan sampai benar-benar cukup panas, lalu masukkan Indomie dan telur yang telah dikocok tadi. Setelah cukup matang, kita dapat memeriksa. Kita balikan. Setelah cukup matang, kita dapat mengangkatnya. Nah, kini kita telah memiliki sebuah omelet yang terbuat dari telur dan Indomie goreng.
Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ya, kalian sudah melihat dan memperhatikan video atau tayangan video tersebut? Sudah. Ya, jika sudah memperhatikan dengan baik dan saksama, kira-kira video tersebut menjelaskan tentang apa? Siapa yang berani memberikan tanggapan dari video tersebut? Saya Ibu Guru. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Frederika. Berdasarkan video yang tadi kita lihat, video itu menjelaskan bagaimana cara atau prosedur pembuatan omelet dari mie instan dan telur. Sekian Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai kegiatan dengan video tersebut? Saya Ibu Guru. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Sidawalok. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah di dalam video tersebut sudah dilakukan sesuai dengan strukturnya? Terima kasih. Ya, baik Samuel, bagus sekali pertanyaannya. Berikan aplaus dulu untuk Samuel. Apakah ada yang ingin bertanya lagi berkaitan dengan video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Samsul Alim Syam. Oke, pertanyaan saya adalah apakah dalam video tersebut ada ciri kebahasaan yang digunakan? Apabila ada, ciri kebahasaan seperti apa dalam teks prosedurnya? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian tadi ya. Untuk itu, mari kita berikan aplaus sama-sama untuk mereka berdua. Ya, terima kasih juga. Kegiatan selanjutnya berkenaan dengan video atau tayangan video cara membuat omelet tadi. Ibu ingin kalian membentuk kelompok dulu ya, yaitu satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 anak atau 6 siswa. Nanti dari kelompok masing-masing kalian diskusikan analisis video tersebut, yaitu menganalisis strukturnya di dalam video itu apa saja. Setelah itu baru kalian diskusikan mengenai ciri kebahasaan yang digunakan dalam prosedur pembuatan omelet. Begitu ya? Paham ya? Baik, untuk sekarang kalian langsung membentuk kelompok masing-masing. Oh iya teman-teman, tadi kalian sudah memperhatikan dengan seksama tayangan videonya kan? Ya, sudah. Menurut saya, tayangan video tersebut cara membuat omelet dengan mie instan dan telur disusun berdasarkan strukturnya. Menurut kalian bagaimana? Oh iya juga. Wah, hebat ya. Iya betul yang telah disampaikan Esa, bahwa video tersebut dibuat berdasarkan strukturnya, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Jadi teman-teman, setelah melihat dan memperhatikan video cara membuat omelet dengan mie instan dan telur, diketahui bahwa ada ciri kebahasaan yang digunakan dalam video prosedur tersebut. Iya betul kata Anggi. Adapun ciri kebahasanya antara lain berupa penanda wacana. Kata pertama, lalu setelah. Pada kalimat, langkah pertama masukkan air ke dalam panci. Setelah cukup panas, buka mie instan, keluarkan bumbu bungkusannya, lalu masukkan mie instan ke dalam panci. Juga ada kata ganti kita, yaitu pada kalimat setelah cukup panas kita dapat mematikan kompor. Mungkin itu saja yang saya dapat tangkap melalui video proses pembuatan omelet mie. Oh iya. Setelah menonton tayangan video pembuatan omelet dengan mie telur tadi, kita dapat mengetahui bahwa terdapat ciri kebahasaan seperti kalimat imperatif atau kalimat yang di dalamnya ada perintah. Contohnya, pecahkan telur lalu kemudian masukkan ke dalam mangkok. Oh iya teman-teman, tadi ada juga kalimat kata ganti yang terdapat pada kalimat kita dapat memeriksa, kita balikan, dan ada juga kita dapat mengangkatnya. Selain itu ada juga kalimat deklaratifnya, yaitu seperti terdapat dalam kalimat nah, ini kita sudah memiliki omelet yang terbuat dari mie instan dan telur. Video tersebut gampang ya jika kita ikuti prosedurnya. Iya. Sekarang kira-kira struktur bagian tujuannya tadi dalam video sudah disebutkan kah belum?
Sudah teman, yaitu ketika si pembicara menyampaikan kalimat, pada video ini kami akan menunjukkan cara membuat omelet dari mie instan dan telur. Jadi itu sudah termasuk ke struktur tujuannya, yang menginformasikan kepada pendengar cara membuat omelet dari mie instan dan telur. Bagaimana teman, kalian menemukan apa dalam tayangan video tadi? Menurut saya, untuk strukturnya sudah lengkap, ada struktur tujuan dan langkah-langkahnya. Oh iya teman, mengenai langkah-langkahnya, jika sudah dijelaskan secara urut atau sistematis, sekaligus dengan mudah kita dapat mengikuti petunjuknya. Oh iya betul. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video pembelajaran ini. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Ahmad Ali Asidiki beserta anggota-anggota saya, Michelle Talia Roteng, Valdiana Mubalus Kalami, Tika Barawasi, Friskilia Siahaan, dan Valentino Talabesi. Berdasarkan hasil diskusi kami, telah kami simpulkan bahwa struktur dari video pembelajaran omelet ini terdiri dari 2, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah terletak pada kalimat, pada video ini kami akan menunjukkan cara membuat omelet dari mie instan dan telur. Adapun langkah-langkah dari video ini adalah pada kalimat masukkan air lalu direbus, kemudian masak mie hingga matang, lalu pecahkan telur dan campurkan bumbunya. Setelah itu campur mie yang telah dipisahkan dari airnya, lalu kocok secara bersamaan. Panaskan minyak dalam wajan dan langsung goreng omelet sampai matang, dan omelet tersebut pun siap disajikan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian analisis kebahasaan teman-teman. Jadi, analisis kebahasaan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu 1. Pertanda wacana yang terletak pada kalimat pertama, masukkan air ke dalam panci lalu panaskan. Yang kedua adalah kata ganti. Seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan, kata ganti ini terletak pada kalimat yang memiliki kata seperti nya, ia, dan kita. Dan pada video ini terletak pada kata kita hanya memiliki Indomie yang sudah masak tanpa air. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi temporal atau urutan waktu. Jadi konjungsi temporal ini terletak pada beberapa kalimat, dan salah satu contoh kalimatnya adalah lalu masukkan mie instan dan telur yang telah dikocok tadi. Dan poin yang keempat adalah beberapa kalimat, seperti kalimat interrogatif, imperatif, dan deskriptif. Contoh kalimat imperatif terletak pada kalimat buka bungkusan bumbu yang tersebut. Kemudian kalimat deklaratifnya terletak pada kalimat, nah, kini telah kita miliki sebuah omelet yang terbuat dari telur dan mie instan goreng. Dan kalimat interrogatifnya setelah kita diskusikan tadi sebelumnya, kita tidak menemukan kalimat interrogatif pada video tersebut. Jadi tidak ada kalimat pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan oleh pembicara pada video tersebut. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Suci. Bisa minta tolong coba tunjukkan kembali struktur langkah-langkah dalam video tersebut. Terus bisa tunjukkan kalimat lain yang termasuk ke dalam ciri kebahasaan penanda wacananya dalam video tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Suci atas pertanyaannya. Kepada saudari Friskilia atau saudari Valdiana, kami persilakan untuk menjawabnya. Baik, perkenalkan nama saya Valdiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci. Berdasarkan video pembuatan omelet dengan sari mie telur, adapun kalimat yang termaksud penanda wacana adalah kata kalimat setelah cukup panas, buka mie instannya, keluarkan bumbu bungkusannya yang berada dalam mie instannya. Di sini ada penanda wacana yang dikatai dengan kata setelah. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Bagaimana menurut saudari Suci? Oh iya, Friskilia, bisa saya terima dan saya pahami. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Valdiana. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.
Ya, bagus sekali untuk kelompok 4. Terima kasih untuk presentasinya. Mari kita berikan aplaus sama-sama ya. Ali, silahkan duduk kembali. Terima kasih ya. Baik, anak-anak. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian struktur dan ciri kebahasaan di dalam teks prosedur ya. Yaitu seperti tadi kita sudah mengamati tentang video prosedurnya. Kegiatan kita selanjutnya yaitu adalah menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ibu persilakan. Saya, Bu Guru. Oh iya, silakan Maria. Hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Adapun pengertian dalam teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis dan teratur. Selanjutnya untuk struktur teks prosedur ada 2, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Kemudian ciri kebahasannya terdiri dari penanda wacana, konjungsi, kata ganti, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, aku nantikan Online dari Buatannya apabila ada, apakah seperti apa? tanpamu,